Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sore hari ini sama-sama akan belajar Injil Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita berdoa. Mari saya ajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 142 ayat 6. Mazmur pasal 142 ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Mazmur pasal 142 ayat 6. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Maksimalkan kami semuanya ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat menerima dengan benar dan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan tempat di mana kami berada. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca pada sore hari ini yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 25. 3 kali aku cedera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai28. Keteguhan iman bukan hanya dibuktikan melalui berkat Tuhan yang kita alami, namun terlebih lagi yaitu melalui kegigihan kita dalam mengikut Kristus apapun resikonya. Keteguhan iman bukan hanya
dibuktikan melalui berkat Tuhan yang kita alami. Namun terlebih lagi, yaitu melalui kegigihan kita dalam mengikut Kristus apapun resikonya. Kekasih Kristus, acap kali orang berpikir bahwa orang yang beriman pastilah akan hidup diberkati oleh Tuhan. Suatu pendapat yang walaupun tidak salah, namun tidak menggambarkan ajaran Alkitab yang utuh. Sebab dengan hidup beriman bukan berarti orang akan hidup bebas dari masalah. Justru karena ia mengikut dan beriman kepada Kristus, akibatnya acap kali ia harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, kegigihan dirinya di dalam menghadapi semua kesukaran, yaitu sebagai harga yang harus ia bayar di dalam mengikut Kristus, merupakan bukti dari keteguhan iman yang ada di dalam dirinya. Kekasih Kristus, kegigihan tersebut dapat kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 11, ia menyebut berbagai kesukaran dan penderitaan yang ia alami karena iman dan pelayanannya kepada Kristus. Kesulitan yang datang bertubi-tubi dan seakan-akan tanpa henti. Di dalam menghadapi semua itu, ia bersikap gigih dan pantang menyerah. Tanpa jerah, ia terus melayani Tuhan dan membagikan imannya ke berbagai penjuru wilayah yang tidak mudah untuk dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati tidaklah sekadar hidup untuk mencari kenyamanan dan berkat Tuhan, namun ia akan rela untuk menanggung kesulitan karena iman dan pengabdiannya kepada Kristus. Dikasih Kristus, sore hari ini kita belajar dari sebuah pelajaran dari Paulus yang luar biasa. Seringkali kita salah mengerti tentang mengikut Kristus, dan kita selalu melihat kepada berkat-berkat. Selalu kita berpikiran kalau mengikut Kristus pasti kita diberkati. Itu tidak salah, kekasih Kristus. Tetapi itu tidak seperti yang diharapkan dari Alkitab. Justru semakin kita mengasihi Kristus, kita justru harus semakin gigih mempertahankan kepercayaan kita atau iman kita kepada Kristus. Dan kita harus tetap taat setia untuk mengasihi dan melayani Dia. Betapa luar biasanya Paulus telah memberikan contoh teladan kepada kita. Mari kekasih Kristus, jangan kita melihat kepada berkat-Nya, sebab berkat itu adalah bonus bagi saudara-saudaraku. Ingat, berkat itu bonus. Kalau kita melakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan ketaatan, kesetiaan, dengan tujuan yang positif, yang benar, percayalah, berkat itu pasti turun untuk kita semuanya. Sekali lagi, mari kita jadi berkat. Kegigihan iman kita harus kita tunjukkan dengan menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa untuk sore hari ini. Saya ucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Yuliana Tan, kepada Pak Subiakto Suryana, dan juga kepada Ibu Diana Etes yang hadir, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberi teladan bagi kami tentang kerelaan untuk berkorban dan menderita sampai akhir. Dirimu tidak berbuat salah, dan justru karena melakukan kebaikan, Engkau telah mengalami penderitaan di kayu salib. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengikuti jejak-Mu, dan berikan kepada kami hati yang gigih di dalam menanggung kesukaran cara menjadi pengikut-Mu.
Ajarlah diri kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati dan tidak membangga-banggakan diri atas semua kesulitan dan pengorbanan yang harus kami tanggung karena iman kami kepadamu. Tolonglah kami untuk semakin teguh di dalam iman dan murnikan motivasi hati kami di dalam mengikut Engkau. Ya Allah, sumber segala anugerah, sanggupkanlah diri kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya dengan demikian hidup kami menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami kembali pada sore hari ini untuk tetap taat dan setia, untuk tetap mengikuti apa yang Engkau mau. Biarlah kami boleh hidup menjadi berkat, saluran berkat. Biarlah iman kami boleh bertumbuh dan boleh dibagikan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang telah hamba sebut nama mereka tadi. Ada Ibu Lisie Nori Marna. Tuhan memberkati juga. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Biar Tuhan saat mereka sungguh mengasihi Engkau, iman mereka semakin bertumbuh, dan biar mereka boleh memiliki satu pengertian bahwa mengikut Kristus bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi tantangan justru membuat mereka semakin mengerti sebuah proses yang melatih dan membuat mereka semakin dewasa untuk mengenal pribadi-Mu, untuk mengenal kebenaran-Mu. Karena Tuhan, Engkau berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Tuntunan tangan-Mu yang berlubang paku membuktikan bahwa Engkau tetap setia, Engkau tetap berkuasa kepada semua kami yang datang kepada Engkau. Berkati kami semua ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba tetap berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan daripada umat Tuhan di Jalan Selayu, Sanggeng, tempat gereja kami berada. Tuhan tolong setiap umat, warga, keluarga yang ada di daerah ini, biarlah kasih Tuhan terus melimpah-limpah kepada mereka, mengajar mereka untuk terus hidup mengandalkan iman kepada Engkau ya Tuhan, bukan kepada lingkungan, bukan kepada keadaan, tetapi sesungguhnya hanya kepada Engkau, dan Tuhan memberkati semuanya. Bapak, terima kasih. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada mereka selalu. Dan hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan, buka jalan kebutuhan mereka hari ini, ekonomi mereka hari ini. Tuhan, aku percaya Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka. Apa yang tidak mereka pikirkan, Tuhan berkati dan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi semua keluarga hamba di Jalan Selayu Sanggeng ini. Terima kasih juga untuk Hawk Souvenir. Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Tuhan buka jalan supaya semakin diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk semua tim daripada COVID-19, para medis, para dokter yang bertugas di bagian depan, di dalam tempat-tempat rumah sakit dan sebagainya. Hamba mohon kasih Tuhan juga melindungi mereka, memelihara mereka, jauhkan mereka dari semua persoalan yang tidak diinginkan, jauhkan mereka dari semua bencana yang tidak diharapkan, lindungi mereka, bahkan juga keluarga mereka. Dan setiap orang yang telah dilayani, hamba mohon kasih Tuhan turun bagi mereka. Biarlah Tuhan kuasa bilur-bilur menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba telah berdoa Tuhan
Bagi saudara-saudara hamba yang butuh belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang sedang menderita sakit, Tuhan, hamba mohon biarlah Engkau menjamah mereka. Hamba mohon Tuhan, biarlah darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib mengalir, memenuhi seluruh tubuh mereka, organ tubuh mereka. Dan Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka kembali dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, hamba ikat setiap pekerjaan si jahat itu, kuasa-kuasa orang kuat, kuasa-kuasa agamawi, kuasa-kuasa roh adat istiadat, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh ketakutan yang berkelebihan, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau menolong mereka semuanya. Biarlah kekuatan-Mu ada bersama dengan mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Buat mereka hidup dalam keadaan yang tentram, damai, dalam keadaan sehat, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk juga anak Via Olive bersama Ellen Formes yang ada di Sorong. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan istimewa untuk pelayanan mereka. Biarlah hidup mereka terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga serahkan Ibu Mici Tanamal bersama dengan suaminya Pak Max Tanamal. Tuhan berkati rumah tangga ini, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Biar hidup mereka terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk pergumulan daripada anak Liftan, untuk orang tuanya yang sedang mau operasi pada tanggal 1 Oktober nanti. Hamba mohon kuasa tangan Tuhan menjamah dia sekarang, dan segala persiapannya Tuhan Engkau turut campur tangan, sehingga pada waktu pengoperasian berjalan kuasa Tuhan dinyatakan, dan orang tuanya boleh mengalami kesembuhan yang baik, yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga mau berdoa spesial bagi Reinhard Sampara. Tuhan juga jamah dia, Tuhan sembuhkan dia dari demam, dari tubuhnya sakit di lehernya. Tuhan disembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus. Kesembuhan turun untuk Reinhard dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa memberkati seluruh jemaat GKP BMDC Manokwari dimanapun mereka hari ini berada. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan buat mereka berhasil dalam semua tugas pekerjaan dan juga di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hamba juga terus berdoa untuk Pak Martinus. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri, berkati pekerjaan-pekerjaan dan semua pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan lindungi dan pelihara Pak Martinus untuk selalu berhasil. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada kami, waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Hamba terus berdoa untuk semua rekan-rekan hamba, para pendoa-pendoa yang Tuhan percayakan, yang tergabung di dalam Mesbah Doa Manokwari, yang selalu setia berdoa untuk menjaga kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam. Tuhan tolong mereka untuk setia kepada Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan, Tuhan memperhitungkan semuanya, dan mereka diberkati secara pribadi. Ada Pak Trianos Balansano, ada Pak Bram Samori, ada Pak Filipus Samori, ada Pak Yusuf Joyo, Pak Erwin Makalo, dan lain-lain. Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka selalu bersehati untuk memuliakan Tuhan, dan mereka melakukan seperti apa yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur dan terima kasih sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua
Ingat, makan yang bersih, makan yang luar biasa, artinya makan yang bergizi. Dan ingat, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Lebih daripada itu, selalu mencari wajah Tuhan, sebab Tuhan pegang kendali atas hidup kita semuanya. Shalom, tetap semangat, salam MDC.